Nama saya Ropio, umur 44 tahun, anak 3, cucu 3. Suami saya kerja di Jakarta. Saya usaha dari dulu itu bikin goreng-goreng waktu anak saya masih kecil-kecil. Bikin goreng-goreng itu kadang dikelilingin ke ini tangga-tangga gitu. Jualan gorengan, pisang goreng. Paling 500 satunya. Tentunya paling sehari ya 20.000 apa 10.000. Paling buat ongkos anak sekolah. Dokumenter ini adalah kisah warga Desa Mendelem, Kecamatan Belik untuk keluar dari belitan kemiskinan. Salah satu kantong kemiskinan adalah Desa Mendelem. Ini terasa ironis karena Desa Mendelem menyimpan banyak potensi. Mulai dari pantai di utara hingga pegunungan di selatan, Kabupaten Pemalang menyimpan sejuta potensi. Insya Allah untuk sumber daya alamnya siap. Nah, di situ karena kekurangannya, kendalanya adalah modal dan alat-alat. Selain modal, saya harapkan untuk pemerintah adanya pelatihan-pelatihan yang lebih signifikan itu. Suami saya kerja di Jakarta. Ya kalau dari Jakarta paling 1 apa 1,5 gitu dari resiknya gitu. Rofiah adalah potret wanita Desa Mendelem yang akrab dengan kemiskinan, yang kadang membuat mereka tak berdaya. Kadang 2 bulan baru pulang, 1 bulan. Tahun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggulirkan program bernama Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM). Kegiatan-kegiatan ini adalah sesuai dengan keinginan ibu-ibu sendiri. Jadi tidak ada batasan ibu harus kegiatannya ini, harus kegiatan ini dan sebagainya. Ini terbuka, terserah panjenengan. Nah nanti setelah kegiatan. Program ini adalah program unggulan Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Program ini digulirkan di 33 provinsi, 114 kabupaten, dan 183 kecamatan. Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang adalah salah satunya. Bukan hal yang mudah, karena selama ini mereka belum pernah ikut bermusyawarah, belum pernah berkumpul. Mereka hanya selama ini menerima bantuan-bantuan yang sifatnya murni charity, murni sosial. Awalnya memang seolah-olah yang mereka tahu bahwa program ini nggak ada bedanya dengan program yang lain. Wah kita mau dapat pinjaman, wah kita mau dapat duit gitu. Tetapi kemudian setelah kita coba jelaskan, kita sosialisasi dari awal bahwa dia, suaminya, anaknya itu ada sesuatu pada diri mereka. Yang ketuanya kan bilang, kamu ini nggak ikut program ini PKKPM gitu ya. Terus saya emang masih bisa, masih bisa. Pertemuan rutin digelar. Masyarakat diperkenalkan program PKKPM. Tapi yang paling berat adalah mengubah cara pandang masyarakat miskin. Karena tak sedikit mereka menilai PKKPM sama dengan program pemerintah lain yang berbasis bantuan dan donasi. Kelompok-kelompok kecil masyarakat pun terbentuk, masing-masing dengan unit usahanya sendiri-sendiri. Rofiah membentuk kelompok mawar yang bergerak di bidang pembuatan kerajinan bambu. Selain mendapatkan berbagai pelatihan, kelompok-kelompok peserta PKKPM ini juga mendapat modal bergulir untuk memulai usahanya. Awalnya memang dalam konteks pembiayaan, pemerintah pusat terutama, mengalokasikan kegiatan ini dalam desain seperti bansos. Sehingga yang penting ada proposal, ada penanggung jawab kegiatan, kemudian pengawasan di level kecamatan, dan menu itu dicermati berdaya guna bagi masyarakat itu sudah cukup. Tapi karena sistemnya adalah sistem APBN pertanggungjawaban, sehingga oleh Badan Pemeriksa Keuangan pun meminta supaya progres capaian dan pelaporannya harus dilaporkan. Sehingga seluruh belanja yang dilaksanakan di level daerah yang terjauh itu, di kecamatan itu, dikirim kepada kami untuk diverifikasi oleh BPK mengenai kepastian belanja yang dilakukan oleh kecamatan yang bersangkutan terhadap menu kegiatan yang disepakati untuk dibelanjakan.
Perkembangan positif ini tak lepas dari perhatian besar Pemda Kabupaten Pemalang. Tak segan-segan Bupati Pemalang turun lapangan memantau langsung perkembangan program PKKPM. Mawar ya. Assalamualaikum. Mas Pur, sehat? Alhamdulillah. Oh. Telepon. Nggih. Berarti khusus niki napa? Kerajinan bambu ya. Kerajinan bambu nggih. Tapi kelompok juga. Nggih. Kelompoknya program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat PKKPM Desa Mendalam. Ini kan berarti binaan gone Bapermas ya? Mas Bayu ya? Ini kan Bapermas ya? Leading sektornya berarti. Secara teknis leading sektor Bapermas, karena program ini memang tidak menyebut secara khusus leading sektor. Hanya penanggung jawab teknis adalah Bappenas, untuk fungsi koordinator ada di Bapeda. Bapeda ya? Nah ini terkait dengan pengembangan TKPKD Pak. Masyarakatnya Bapermas, tapi secara kelembagaan program Bapeda. Yang penting lah Pemalang orang Bapeda, orang penting Pemalang itu Pemalang. Lah Mas Pur, bahan bakunya jenengan mendete dari mana? Ngambilnya dari mana? Daerah mriki mawon, sekitar. Cukup? Nggih, cukup. Sementara niki tesih cukup. Cukup. Nah, kalau yang rotan sih? Rotan kula tumbas teng daerah Pupucan. Bocari ya? Nggih. Sementara ini berarti jenengan produk di sini dijualnya ya di sini. Sementara nggih lokalan teng mriki. Berarti pesanan diambil, pesan ambil. Meskipun tak berpunya, masyarakat miskin sebenarnya bukan kelompok masyarakat tak berdaya. Mereka memiliki modal dasar yang masih terpendam dan menunggu diasah menjadi mutiara yang mengkilap. Karena di PKKPM itu masyarakat tidak dianggap sebagai nol. Semiskin apapun masyarakat, dia pasti punya potensi. Dia pasti punya aset diri. Inilah yang kita kenalkan kemudian dengan pendekatan 5 aset. Baik itu aset infrastruktur atau fisik, kemudian aset SDM, aset sosial, aset finansial atau permodalan serta resource-nya atau alamnya. PJMD 2016-2021 itu sudah masuk dalam Perda RPJMD sehingga itu masuk program prioritas. Berarti 21 program prioritas, salah satunya adalah pengembangan UMKM yang berkualitas. Maka dari sisi kebijakan pemerintah daerah sudah memayungi bahwa UMKM ini menjadi perhatian kita semua. Salah satunya kita akan kroyok di desa itu butuhnya bagaimana. Di desa itu yang perlu dikuatkan dengan kebijakan seperti apa. Sebagaimana Kementerian Desa di Jakarta itu menyampaikan bahwa desa ini untuk dikuatkan di semua bidang sehingga beberapa kementerian nanti untuk mengeroyok ke desa. Kami yang ada di Kabupaten Pemalang tentunya sebelum itu kami sudah mencanangkan bahwa desa adalah sebagai beranda terdepan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan juga yang lain-lainnya termasuk UMKM yang saudara tanyakan tadi. Ya, program PPKN ini menguntungkan saya kira. Dikasih modal, dikasih tempat gitu. Yang tadinya suami saya kerjanya di situ ya sekarang ada dikasih tempat kayak gini gitu. Ibarat bayi, usaha masyarakat mulai merangkak. Tapi di tengah proses awal itu tiba-tiba muncul kabar buruk. Awal 2016 program PKKPM dihentikan. Yang paling terpukul tentu saja adalah para wanita peserta PKKPM.
Sebab meski baru seumur jagung, usaha itu sudah berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Saya berharap jangan sampai diberhentikan. Mudah-mudahan jalan terus, dikembangkan lagi. Berkat kerja keras, perlahan tapi pasti mereka mulai berubah ke kehidupan yang lebih baik. Jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif dalam seri dokumenter. Sampai jumpa.